pasti. Tapi mau gimana, kesini ada sinyal dia jual, kalau ada tuh semua beli. Dan dilematis gitu. Tapi mau bagaimana? Tadi Meliliana juga bilang, kita tuh berharga diciptakan Tuhan. Iya loh, mau baru hari ini mikir-mikir, ya benar juga ya. Ya kalau nggak berharga, ya kurang lebih ginjal lah dijual juga masih dapet lah ya. 86 juta sekarang ginjal, nggak cocok-cocok 1,1. Jual satu, sebelah gade. Tanpa ginjal pun konon kabarnya masih hidup, yang penting jangan kerja, tidur terus. Tapi hidup kan harus bekerja, betul? Iya, Mongol juga bekerja. Anda pikir stand up itu nggak bekerja? Bekerja, cuy. Ngonis ada tawa, kita yang stres. Mau bilang apa ini? Ini kok salah bicara dong, tampilnya meninggal ngomong. Jadi udah gila ya, enak banget ya, mau 15 menit langsung dapat Doi Basari. Itu menurut Anda enak, Anda nggak tahu menurut Mongol. Oh Tuhan, siapa yang kita mau bawa ini? Ini ibadah ke apa? Aduh, siapa lagi yang mau dilecehkan? Anak sudah, ini sama sudah, siapa ini? Masa Pak Gembala? Dia senyum-senyum, pulangnya jadi TPK. Aduh, tapi yang mau gimana? Ya dibuat indah aja ini hidup. Capek pasti. Saya sudah dua kali berturut-turut Mongol punya satu kerinduan untuk menghibur orang lain tanpa harus berpikir tentang bayaran. Jadi di Jakarta ada satu tempat terapi stroke, namanya Sasana Husada. Mereka tuh setiap hari tuh menterapi orang-orang yang kena stroke. Nah, Mongol disuruh stand up di situ. Lebih bagus, Cok. Lebih orang hidup. Lebih enak. Jadi orang tanya, kenapa Mongol nggak ambil? Justru saya ingin berbagi, ingin menghibur mereka. Karena senyum dan tersenyum itu mahal, coy. Iya toh? Coba, kenapa muka bisa egonya senyum-senyum. Iya toh? Dia bilang, aduh jangan-jangan saya tukang hipnotis ini. Karena Mongol mengalami muka seperti saya ini ya, muka-muka begitu loh untuk ukuran Indonesia. Saya manggung di Afrika, Mongolian people. Wih gila, waduh nih, belum tahu kita orang Mongol, padahal kita orang Sangir. From Sanger City. Padahal kita di Beijing, di Korea, di Jepang, tahu Mongolian people. Wih, gila ya, di luar negeri orang menghargai kita tuh luar biasa, tanpa ada berpikir negatif. Pulang Indonesia, oh Tuhan, akhirnya jadi menyendiri hidup. Karena kalau di depan orang lagi banyak orang, terus ada yang apa-apa, kita lagi yang tertuduh. Karena kita mau ke gereja, lagi ibadah ada yang hilang HP, satu gereja lihat kita. Karena Tuhan kenapa begini? Ternyata muka yang mengakuisisi. Karena sekarang gereja banyak jemaat hilang HP, dan pihak yang tertuduh yang Mongol. Coba orang ganteng, mungkin dia yang ambil, cuman karena tertutup dengan muka, ya kita yang sebelahnya yang dituduh lagi. Jadi waktu itu Mongol sampai berdoa, Tuhan kalau begini kita pindah agama aja. Kau Mongol pertama bagi, jangan Mongol, percuma sebelah hilang solok ngana. Teman-teman kita, saudara yang beragama Muslim kan dalam sholat Jumat, sholat keluar toh. Nah terus kalau Mongol di situ ada yang hilang, ya kita dong tuduh dong ada yang mencuri kan. Itu kalau sholat. Bagaimana kalau Mongol berdiri sebelah kotak amal? Nah, mau bilang apa dia semua pencuri di rantai-rantai di bawah. Jadi serba salah menghadapi muka. Tapi kalau Mongol mau stres, ya nyak maju tapi hidup. Kujadikanlah kejelekanku ini untuk menghasilkan uang. Coba dengar kita stand up, kita pede tanya hina-hina. Orang ngomong lu kok begitu, tenang, yang marah pasti kok cuman mama. Selama mama transferan aman bulanan aman. Karena memang begitu, Mongol bawain materi selalu mama. Di saat dia nonton TV, dia kurang ngajar nih anak. Sini anak.
sodeng kayu. Ya ada otak mana mana bilang anak pilau. Nih nah pada berkat dari Tuhan. Apa itu berkat hitung Jo? Mama langsung ambil, dia langsung balik belakang. Langsung dia hitungnya sampai 2 menit dia langsung balik. Memang mana mama kebanggaan. Dia yang bilang, mama aku bilang kalau perlu mulai besok kenapa papa nganain jadi hidup itu mau bawa santai, segala sesuatu tuh indah, nggak usah dibuat ribet. Dia tuh kalau mau ribet, Tuhan mau jadi apa kita? Ya tuh tapi dibawa santai, nggak mau pakai bermain film jungkir balik kita bagi. Terakhir jadi orang sumbing, mau dikira kan? Mau ya percaya bau nih, jadi Palu kan ada bioskop pada filmnya Raffi Ahmad yang suster ngesot. Mau main di situ jadi mantri Ismet. Kita dia nama mantri Ismet kerja di rumah sakit. Aku dapat ada yang nunung pelawak tuh. Bagaimana anak saya mantri meninggal? Dia langsung meninggal. Orang nanya siapa nggak bisa mau jadi sumbing. Doi saya. Jadi jangan stres, jangan ribet. Terus kita kalau boleh tuh jemaat Tuhan jangan kepo. Orang Kristen tuh banyak sekali kepo. Aduh ini itu begini ini. Jangan, khususnya ibu-ibu. Tadi lihat teman satu pakai cincin satu, ribut di belakang. Tapi lagi kerja di mana? Ribet. Itu tuh bocor mulut Alkitab bilang. Jadi santai-santai Jo. Itu ada cincin satu ya kalau mana ada ya lagi Jo. Kalau ada ya plomber dulu. Kan banyak cincin yang 30.000, kalau tinggal 10.000, 2.000. Itu yang penting jangan tiap hari pakai deh, berubah warna tidak. Nanti kena kanker kulit gara-gara ternyata luntur. Sama deh ngomong. Habis acara ini kan kita buka cuci baik-baik yang buat dia kanker ini kulit. Yang penting kan tidak semua kuning itu emas. Jadi mau pakai banyak gitu. Tinggal mana tanya yang asli yang mana, ibu-ibu tahu. Tapi mau di belakang tanya yang asli mana. Kan cuma bilang yang satu, yang lain sepuhan. Nah gitu dia yang penting artis. Kenapa? Selama yang pakai artis pasti dianggap asli. Jadi kalau mau minta cincin tak kasih. Yang penting mau harus tarik tanpa yang sepuhan paling bagus. Yang kalau dia sepuh tipis ya no. Mana pakai balap pagi ini di JT tak gitu. Jadi santai. Hidup saya serahkan sama Tuhan. Karena hidup kita Tuhan penentunya. Kita cuma ngejalani. Tuhan mau suruh mau jadi artis, kita jadi artis. Tuhan si Ruki mau jadi gembala sidang, nah itu baru tawar-menawar. Nggak cocok Tuhan. Muka gembala cocok, tapi muka daripada muka-muka gembala sidang. Mongol oh Tuhan. Ini jadi jemaat rupa orang mau pemakaman. Tapi pengalaman stand up, so semua stand up kita hadapi. Meja bulat, meja segi empat, di lantai kita bagi. Yang penting doi. Termasuk stand up di acara orang meninggal, cuman kita yang bisa. Itu ada videonya di rumah duka Gatot Subroto di Jakarta. Mau melayat orang meninggal, orang Manado, lagi menghibur istrinya karena yang meninggal suaminya. Yang sabar omane, opa sodeng Tuhan so janji. Yang penting Oma tetap semangat atau MC lagi. Kita akan dengarkan stand up komedi dari Momo. Ucap kita. Kurang mati dok saya begini. Apalagi yang meninggal orang Nado. Mau disutau tuh di Nado ada korma nangis. Satu datang. Kedatangan orang. Mau di situ tuh orang Nado meninggal. Mau stres, oh Tuhan bagaimana ini? Kita PTHK langsung DP suami. Ini MC atau salah panggil. Ini bagaimana orang mati suruh stand up. Sebelah Mongol ada Ibu Maya Romantir. Mongol tanya gimana Mongol? Ibu Maya bilang kalau nyanyi kita bisa duet Mongol.
nyanyi stand up gimana ya? Kayak dia istri bilang, tolong hibur yang Mongol, nanti oma transfer. Oh, buka kita. Doi bet, doi mana sayang, mau belanja di Mantos aja bayarin Tuhan memberkati. Aduh, terang di Manado kesian mall ada Mantos ya tuh. Kenapa di Manado, di Palu juga kenapa angka bunuh diri di mall sedikit? Di Palu lumpang di mallnya mati, paling patah 2 lantai. Kalau nggak Jakarta mau Taman Anggrek 8 lantai, pelompat di lantai kanan dia mau balik susah. Jadi ya santai-santai. Kita stand up waktu itu senang sekali, semua orang tertawa. Thank you, gua mau samperin istrinya, maaf ya oma kalau kurang lucu, mungkin kurang berkenan. Istrinya ngomong makasih mau, lucu banget. Oma sampai bisa lupa dengan masalah, oma udah nggak sedih. Tadi oma udah transfer, mudah-mudahan cukup nih Mongol. Pokoknya dan oma, ya Tuhan gerakan untuk transfer ke Mongol 40 juta. Hah? Berapa oma? 40 juta. Kenapa DP bukti so ada oma, nanti kirim di WA nih. Mau langsung bagi, jangankan di sini kubur letak itu. Saya 40 juta doi dikubur le Mongol itu. Betul, Mongolnya bagus tan. Pas dari rumah duka Gatot Subroto dimakamkan di Sandiago Hills. Tanpa kubur paling mahal. Mongol ikut di mobil ambulans yang tempat jenazah. Sampai di Sandiago, orang pikir itu Mongol Pepapa. Karena kan harusnya anak yang duduk di mobil itu, siapa Mongol? Karena DP anak di Alphard semua. Berarti Mongol yang di mobil jenazah. Jadi sampai orang petugas itu turut berduka cita ya Bang Mongol. Tapi Papa dia masih hidup. Sarannya oto, maksudnya jangan di mobil jenazah, harus di mobil yang mengantar. Tapi keluarga suruh di situ, ya kita di situ dong. Sampai di sana mau bilang, sorry bang, petugasnya sorry bukan bapaknya Mongol, kebetulan Mongol kenal baik gitu. Oh kalau begitu bagus bang, kita di sini aja bang, tunggu sampai mereka, terus nanti tolong abang stand up di sini ya. Terus maksudnya stand up di depan kita bang. Ini manajer saya bang, ini anaknya owner gitu-gitu, semua ya ke sana. Oh ya. Otak Cina keluar. Wah, lumayan nih. Nggak usah minta doi, lapak jo. 200 juta itu ditanpa cuma 2 kali 1. Mau langsung bilang oke boleh. Stand up saja juga jadi. Yang penting gue minta lapak 1. Kalau kita nanti kalau mati, gitu. Karena tanpa lain so isi ulang. So ada 7 orang di situ. Itu jadi nanti kalau kita anak besuk dia bawa Coca-Cola, ternyata yang dibawa air putih. Jadi Mongol dia langsung bilang oke Bang Mongol benar dikasih kok. Demi Tuhan Bang Mongol, kita langsung kasih buat Bang Mongol, yang penting hibur kami 30 menit. Serius Bang, serius Bang. Tapi setelah stand up langsung masuk Bang. Mana Jo? Masa suruh stand up iklan langsung meninggal? Nah jadi pengalaman demi pengalaman, proses demi proses Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Mongol. Tetapi satu hal yang pasti, sampai detik ini saya tidak pernah mundur dari kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi kita kalau ngadepi masalah, Anda pikir saya nggak punya masalah? Punya. Namanya dunia artis punya masalah. Salah bergaul salah nongkrong salah. Karena kalau bergaul dengan teman-teman artis, beli dompet aja dipamer. Ih gila, mau gue kemarin baru habis dari Hongkong, gue beli dompet ini mau Hermes. Nah terus harganya berapa? $20.000. Langsung mau teriak $20.000. Kita langsung berpikir. Terus dia tanya lah, lu belinya di mana Mol? Kita langsung sih keluar, kenapa tapi dompet? Kita beli di Ambassador $50.000. Iya toh? 50.000 karena sebenarnya harganya 100. Mar foto bareng 2 kali, tag di media sosial jadi diskon 50%. 50.000, beneran 50.000. Dia bilang gila Mal, artis masa beli dompet begituan? Coy,
Percuma dompet $20.000 kalau DP isi kartu kredit. Lebih bagus dompet 50 DP isi debit semua. Itu fresh money. Lebih bagus. Dari situ kok ada BPJS. 89.000 bersama. Saling tolong menolong. Mongol anak asuransi semua ada. Mongolnya ada. Orang bilang mongol kayak pengen asuransi dengan hidup. Tenang, selama masih ada BPJS aman terkendali. Biar jo anak jo dulu. Mongol anak kasihan cewek. Apalagi kami orang Manado kadang-kadang memperlakukan perempuan sebagai second class. Kalau sarjana, mama mantu senang sekali. Aduh kita biar kerja di kantor gubernur. Coba kau lihat, Cik, anak kerja di mana? Ya kan lulusan SMA, anak cuma di dapur. Begitu. Jadi kalau anak cuma lulusan SMA, kasihan habis cuci baju, dipijit mama pakai kaki, keribat mama pakai kepala. Jadi Mongol targetnya anaknya Mongol harus sampai sarjana, biar jadi papanya kuliah. Tuhan Yesus lekoknya kuliah. Tuhan berdosa. Jadi kalau orang bilang syarat jadi hamba Tuhan harus sekolah pendeta, kita mau tanya 12 murid Tuhan Yesus, siapa yang sekolah? Yang pandai cuma Matius, dan Yudas, dan Lukas. Karena Matius pemungut pajak berarti sempat sekolah berhitung. Lukas konon kabarnya dokter, tetapi menurut penelitian dia cuma mantri. Karena zaman itu belum ada fakultas kedokteran. Lukasnya Iko koas. Yudas bendaharanya Tuhan Yesus, berarti kemungkinan dia sekolah. Yang lain Tuhan mati. Petrus cuma penjala ikan, nggak mungkin dia di sekolah pelayaran. Nah mungkin Petrus sekolah pelayaran, orang-orang cuma di Danau Galilea, orang di laut. Iya, jadi orang tanya ya, mau kami memang gila ya, kesian dari situ tapi penghasilan. Yang penting perpuluhan jalan terus. Saya tidak pernah lalai memberi perpuluhan sampai hari ini. Orang tanya, Mongol berarti anak kaya sekali, Kang? Bukan kaya sekali, tetapi diberkati Tuhan, iya. Kita manggung kemana-mana selalu mengisikan dari perpuluhan, dari penghasilan saya untuk perpuluhan. Orang tanya, kenapa begitu Mongol? Karena nanti perpuluhan gereja begini. Coy kasih, nggak usah ada urusan dengan gereja. Kalau nggak pikir perpuluhan gereja pakai begini-begini, nggak jadi menyembah, nggak jadi memberi. Mongol juga begitu. Dulu perpuluhan kita masih 200.000, gaji 2 juta cukup, masih kecil. Di saat jadi artis, udah Bapak di sorga. Aduh pas di bulan Januari 2 Desember, Pak. Bulan Desember artis panen yang Kristen. Natal dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31, sebulan berpenghasilan 600 juta lebih, berapa perpuluhan? Coy 60 juta, aduh Tuhan barasa. Kita setengah Cina. Langsung jangan pikir, oh Tuhan kayak gereja 10%. Sablado cuma 2,5%. Lebih murah di Sablado. Sampai kita dia berdoa, Tuhan pindah dulu nanti balik ulang. Iya, enggak, tapi jujur, Mongol jujur, memang itu terjadi. Mongol melakukan hal itu. Bak pikir berat kita, karena memang kejadian nyata. Kita bawa perpuluhan ke gereja, 2 minggunya ke gereja, tahu-tahu balik ulang ibu gembala sudah cincin baru. Stres gitu kan, tapi dulu cincin. Serius, 4 bulan kita nyata gereja karena kita tertekan dengan duit. Tetapi Tuhan ajarkan ke Mongol, bukan soal jumlah engkau kuberkati. Coy, langit dan bumi Tuhan yang ciptakan, kekayaan Tuhan yang berikan. Masa mau hitung-hitungan dengan Tuhan? Lalu Tuhan yang terserah itu bagaimana, dan ketaatan itulah yang membuat engkau kuberkati. Sampai sekarang Mongol melakukan. Kenapa kita berat ngasih perpuluhan? Karena dikumpul. Coba jangan kumpul, lebih ringan. Kok bisa begitu Mongol? Ya iya bisa. Siapa Ratu Esther dapat harta dari Ahasiaweros,
langsung dititip 10%-nya ke Mordekai. Elizabeth juga melakukan hal yang sama, dan itu juga mau kau lakukan. Hari ini dapat persembahan kasih, langsung kita ambil dari 10%, kita kirim ke gereja di mana kita bergereja. Jadi perpuluhanmu Anda bertumbuh di gereja di sini, kasih di gereja di sini, jangan kasih ke ibu janda. Ada yang ingin kamu ngurus ibu janda, anak yatim, jangan, itu modus. Bawa ke gereja, karena dengan uang Anda, gereja beli AC, gereja pertambah besar, gereja undang artis, karena artis sekarang banyak yang bayar mahal, kita yang murah. Karena kita nggak ada hitung-hitungan mau bayar berapa, yang penting ada. Kalau nyandak tak bagi di atas mimbar. Itu so undang lu stand up comedy termahal, cuma bayar dan Tuhan Yesus cuma berkat. Mungkin mengakhirnya kita mau beli makan di thank you Lord. Tapi kita nggak pasang harga. Berapa yang mau nete kemampuan, bilang pak kita pe manajemen. Pasti dia akan kasih tahu ke kita, ngol di gereja di sini cuma punya budget 2 juta. Tanya no, 2 juta itu sudah tiket atau bagaimana? Kalau 2 juta sudah tiket, itu Tuhan kita naik apa ini? Orang ada bilang naik katintingnya. Sampai Tuhan datangnya sampai-sampai. Sama di mana begitu, ngol dah ibadat orang kasihan di gereja, ada ulang tahun gereja ini kasihan ada budget 10 juta, so all in. Kita langsung stres, Tuhan tapi tiket 7,5 pulang pergi, itu sendiri. Nah kalau bawa manajer, bawa asisten, berarti kita bayar sendiri tapi hidup. Terus dia bilang, aduh nomor jangan begitu Bapak Tuhan. Ya jangan begitu juga, setidaknya nongka tuh yoto. Jadi biar saudara datang biar cuma 200 nongka pulang itu. Nah kalau nyanda stres no Bapak di surga. So tahu orang ngado tuh beda paling cincin satu langsung dia curhat, nyak kasih dia bangke. Aduh, mana dia mau ngelepin pelit sekali, mana lupa kacili mana kita yang cebok-cebok. Terpaksa buka daripada dia bongkar semua. Kejadian sampai Wahyu baris ngomong, jadi iyo jadi ngapa tuh cincin satu. Aduh, memang kok kan diberkati Tuhan selalu kan. Menado begitu. Beberapa yang orang minta hubungan saudara dari mana dia bersejarah. Ngomong LP Oma dulu waktu permesa di LP Oma. LP Oma di LP Oma apa urusan dengan kita? Tapi itu Manado lama, Manado baru berbeda. Manado baru sekarang seorang orang yang bersyukur dalam hidup. Iya tuh. Jadi ada orang Manado coba angkat tangan. Stop budaya babungkus nih. Orang-orang Manado itu di orang kawin, di orang mana pasti babungkus. Orang mati pun kalau ada bungkusan dia bungkus. Cuman orang Manado kalau ibadah pindah-pindah kursi. Cuma bagian cookies dia dapat, dia pindah di belakang. Dia sapa 2 kali. Kenapa dong ngambil 2 kali? Semua kolang besok deh. Ambil di rumah, kenapa kau ambil itu di gereja? Hanya begitu, Manado lebih gila Tuhan. Alkitab saya masuk di orang mati peti hidup aja nyapa baca lekong mati. Kita pe Oma ini saksi hidup kita batalai dengan keluarga gara-gara Alkitab. Oma meninggal 100 tahun. Kasih masuk di episode favorit, di baju favorit, semua masuk dah. Kondeng Alkitab. Mongol ambil itu Alkitab. Di keluarga ribut anak kurang ajar anak yang ada sopan-sopannya itu Oma punya. Percuma Oma buta huruf. Kita omanya sekolah Tuhan. Kenapa nya sekolah? Karena mau saksi hidup pendeta khotbah dari Matius 1 ayat 1 sampai 27 Oma cari dari muka. So doa siapa? Oma bareng 1 Samuel. Bayangkan yang mau gila itu kita di sebelah, aduh. Nah, orang kan harusnya bantu tuh Pak Oma ini tuh Matius jangan berani say, maling kundang 2 ngaran. Jadi saya lihat di rumah cari-cari. Tiba bunyi kita akan menyanyikan lagu Amin, Amin. Oh malah sebagai apa tuh Matius? Sekali ibadah Tuhan. Sudah lupa
jam 7. Pas jam 8 khotbah 15 khotbah 30 menit, Mongol 20 menit, timbang lah. Dan saya cuman selalu bilang begini, Anda mau ingin jadi artis, stand up lah, lebih enak. Kalau jadi pemain sinetron, kalau mau PKK mengalahkan Aliando, baru dapat lihat muka dia shoot. Mereka kalau muka standar rupa Mongol, dapat lihat cuma pantat leher. Ada saudara orang Palu baru main film, dia putar di Nado, dia undang semua ada saudara. Pas di film kok jadi cuma jadi pocong. Jadi memang makanya yang anak-anak mungkin. So, itu betul lebih orang ada bagi dapur rumah. Dipocongin tuh di bedak putih sekali, kok dulu dan kain. Kok dia bilang, mak kita lebar main film bau nih nih. Udah dia bilang, mama kasihan undang sama satu kolom dari torsi. Aduh, kok bau ini dimantos Tuhan. So tunggu-tunggu ini film suruh keluar nama mana dia. Lihat aja Maya Bapak Lumpang. Mongol masih ada acara di Mercure, jadi Mongol mohon pamit sekali lagi, mohon maaf kemarin tanggal 29 Mongol nggak bisa hadir di sini karena kondisi fisik nggak kuat, apalagi sekarang seusia 40 tahun, yaitu semudekat setengah pertandingan karena Tuhan bilang 70 toh umur paling tinggi itu Tuhan bilang. Jadi nanti Mongol mulai bapung di umur 70. Biar Tuhan panggil nggak dengar. Rahasia umur panjang nggak cuma Mongol. Kita di omak Mongol yang betul 100 tahun baru mati. Tuhan kan panggil Hana. Dia nggak dengar. Jadi bapung mau jogetnya. Tapi buat orang yang bermarga Pongo, kasihan jangan tersinggung. Ini kasihan Pongo penyakit, soalnya kan kami di Nado kan ada banyak, ada keluarga Pongo toh, ada keluarga piara, kita mama adik nikah dengan pang piara. Jadi kalau jadi anak